Oke. Nah, 16 masuk, 21, 23, 25. Nah, nanti Pak baru masuk 28, 32, 35. Cek presentasi gue di stop cek ya. Oh, belas nih. Oh, Pak Pras aja yang ngetop, nggak apa-apa, bisa. Iya. Itu Carane. ngambil apa? Oh, stop. Stop video. Oh, gitu. Nah, Oke. gitu. Ini rekam kabeh teman-teman. Otomatis tidak. Oh. Kode poster ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua peserta workshop lanjutan Python kemarin. Hari ini kita masuk ke Artificial Intelligence. Nanti akan dipandu sama Pak Bambang Prastowo. Buat teman-teman semua yang mungkin
baru join, ini peserta kurang lebih saya sedikit laporan Pak Pras dan teman-teman semua ini yang peserta itu yang terdaftar itu ada yang baru ada 390 400 sekian. Kemudian yang lama teman-teman yang dari workshop Python kemarin ada 300-an. Jadi kurang lebih mungkin ya ada sekitar lebih dari 100-an mestinya. Tapi biasa mungkin apa namanya kadang-kadang conversion rate masuk ke realnya sekian persen, Pak. Jadi seperti biasa. Nah, mungkin karena ada kesibukan dan sebagainya. Ada yang hobinya daftar maksudnya. Oke, ini ada 97 partisipan yang sudah masuk kali ini. Mungkin kita buka aja ya Pak ya, mulai workshop kali ini. Silakan. Kita dari Praksis dan Padepokan Asa selama Ramadan ini membuka workshop setiap hari, kecuali hari Jumat. Kecuali hari Jumat itu setiap hari kita ada workshop. Silahkan nanti teman-teman kalau ingin ikut workshop-workshop yang lain, silahkan. Cuma mungkin sudah di minggu-minggu akhir. Lanjutan dari pertemuan hari ini nanti, lanjutan dari artificial intelligence ini, nanti hari Senin ada lagi Pak Pras kami laporkan. Ada yang mau mengisi Pak, dari data science UII. Jadi nanti mungkin bisa lanjut gitu kan. Jadi nanti akan bisa serial kira-kira begitu. Nah, harapannya tidak berhenti sampai di sini. Satu itu. Yang kedua buat teman-teman silahkan absensi di chatting ya. Absen namanya siapa dari mana gitu aja supaya Pak Pras nanti juga tahu, kita semua tahu oh namanya siapa dari mana. Sama satu lagi nanti karena ini kita nanti kalau pertanyaan kasih email ya. Nanti kan ada Q&A. Q&A itu tolong dikasih nama sama email. Kenapa? Karena ada dari peserta workshop kemarin yang kebetulan punya baik hati, dia mau ngasih voucher juga, ngasih voucher cloud. Jadi nanti teman-teman bisa ternyata ini Pak kebaikan bersama teman-teman yang merasa dapat manfaat dari sini dan dia ternyata ingin memberikan manfaat pada teman-temannya kan gitu. Jadi dia pengen sharing, ada voucher-voucher code juga yang bisa dipakai kan gitu. Nanti kita undi dari yang pertanyaan-pertanyaan itu, dari pertanyaan nanti kita undi untuk dapat voucher yang dari kawan-kawannya tadi gitu kira-kira. Jadi kebaikan bersama. Nah, ini disengkuyung bareng-bareng kira-kira begitu. Dan rame bareng-bareng. Oke, sekarang udah masuk 113 attendee. Oke, sepertinya sudah mulai siang, sudah mulai rame. Sembari silakan teman-teman. Oke, Mas ada. Oke, sedikit kami baca ya. Ada Mas Hasan dari Bengkulu, ada Mas Erman dari Jakarta, ada Mbak Hilda ada Nur sekali ya. Oke, ada dari Polewali, ya ini DDKS. Ada dari Pak Rudi dari Banda Aceh. Ada lagi IGP dari Tangsel, oke. Ada Riko Wahyu. Ada dari Purwokerto, dari Bandung, Makassar, Jakarta. Lumayan ini Pak, variatif. Kalau kemarin saya melihat ada yang dari Malaysia juga, karena kebetulan kemarin ngirim itu ada dari Malaysia, ada dari Timur Leste, sama ada Turki. Oke, mudah-mudahan nanti bisa belajar bersama lah kan gitu kira-kira. Oke, sedikit pengenalan nanti Pak Pras bisa Pak Bambang Prastowo ini hari-hari mengajar di Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika MIPA UGM. Jadi yang kemarin saya share di Facebook itu banyak, wah dosen idola saya gitu Pak Pras katanya. Banyak yang kangen Pak Pras. Nah itu nanti dulu beliau adalah penggagas gerakan, kalau kami menyebutnya ustadznya open source gitu. Jadi paling getol kan. Nah itu saja dari kami. Silakan waktu dan Zoom-nya kami serahkan ke Pak Pras. Oh sebentar, Pak Pras lagi mungkin koneksinya sebentar, ada loss koneksi sebentar. Oke.
Oke, sudah masuk lagi. Oke. Oke, terima kasih. Silakan Pak Pras, mau persiapan dulu atau mau langsung? Suaranya. Cek sound, Pak. Masih mute, Pak. Oke, sudah. Oke, sudah. Oke, siap. Silakan Pak Pras. Terima kasih. Selamat menikmati teman-teman semua. Oke, sebelum dimulai nanti kalau ada pertanyaan silahkan tulis di Q&A ya di atas kiri atas kanan atas ada Q&A. Silakan semua pertanyaan dituliskan di sana, isi nama sama email ya, nama dan email. Silakan persiapkan di sana. Terima kasih. Oke, mulai Bang Dul. Siap. Mulai, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ini sebenarnya saya diundang Mas Dul untuk bicara tentang artificial intelligence. Ini sebenarnya satu undangan yang salah besar kalau kita ikuti sunnah Rasul itu. Kalau suatu urusan diserahkan bukan pada ahlinya, ini tunggulah saat kehancurannya. Oke, kita nanti akan hancur-hancuran. Ini saya juga tadi malam saya nyiapkan, diminta Bang Dul nyiapkan coding dan sebagainya, itu mungkin masih ada banyak error, nanti kita betulkan bersama-sama. Tapi sebelum itu saya akan dongeng dulu tentang pemahaman saya tentang artificial intelligence gitu ya. Jadi slide show. Baik. Nah, kalau di kamus itu AI itu kan kemampuan menyerap, memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan. Ini gimana kalau kita programnya kayak gitu. Nah, ada lagi kemampuan belajar dari pengalaman. Ini gimana komputer berpengalaman itu seperti apa? Ini pasti seperti biasanya nanti akan ada sangat-sangat penyederhanaan dari cita-citanya itu. Kemudian lebih serem lagi itu kemampuan berpikir abstrak. Wah, kita sendiri manusia, mahasiswa, dosen aja enggak terlalu pinter berpikir abstrak ya, kita minta komputer untuk berpikir abstrak ini juga gimana nanti caranya gitu ya. Memecahkan masalah. Nah, ini kita di skripsi itu merumuskan masalah aja keliru-keliru, apalagi memecahkannya. Ini juga nanti gimana kalau kita pakai komputer untuk melakukan itu. Kemudian memahami ide kompleks. Ya, memahami yang sederhana aja susah, apalagi yang kompleks. Jadi ya, itu yang kita akan pelajari hari ini, yang hancur-hancuran tadi itu. Nah, kemudian setelah intelijensinya seperti itu kan propertinya manusia. Kita mau nyoba menirunya di komputer. Jadi kalau dilihat di kamus itu arti artificial intelligence itu kreasi tiruan dari kecerdasan manusia. Nah, tentu yang ditiru ya manusia yang cerdas ya, bukan manusia yang tidak cerdas. Nah, kemudian secara umum karena kecerdasan itu tidak mudah, maka orang lalu mulai drop sedikit cita-citanya membuat artificial intelligence yang secerdas manusia. Makanya didefinisikan ada dua kelompok. Yang pertama adalah narrow AI. Narrow itu sempit banget itu ya, narrow sempit. Jadi AI dalam pengertian sempit. Dan kemudian nanti diharapkan kelak di kemudian hari ada general AI. Nah, general AI itu ya tadi itu bisa menggantikan manusia kalau mengikuti cita-citanya Pak
presiden itu menggantikan pejabat pemerintah dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita cermati, cita-cita itu bagaimana merealisasinya. Nah, kita akan masuk yang narrow AI saja, yang narrow yang sempit, yang tidak general seperti manusia, tapi ya meniru sedikit apa yang bisa dilakukan manusia untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan intelijensinya. Nah, kita mulai dari apa yang disebut sebagai machine learning, karena bagian dari intelijensi itu adalah kemampuan untuk belajar dari yang sudah didapat sebelumnya, jadi learning. Nah, kalau karena kita mengimplementasinya pakai komputer, maka tentu yang kita kerjakan adalah komputer digital yang kita kenal sekarang. Jadi input outputnya itu data digital, input outputnya ya. Data digital itu ya data yang bisa di-save di komputer lah, kira-kira begitu. Kalau yang nge-save-nya di lemari, nah itu mungkin bukan digital. Nah, jadi data digital itu adalah data yang bisa di-save di storage-nya komputer. Kemudian nanti kita akan mencoba membuat pemrogramannya, ya, pemrograman machine learning ini dilakukan tidak dengan coding kita pakai word processor gitu atau text editor, tapi kita merangkai contoh-contoh input output dari fungsi komputasi yang akan diprogram. Jadi contoh input outputnya seperti apa. Nah, contoh itulah yang nanti dikompil dijadikan program. Nanti saya tunjukkan bentuknya. Oke, kira-kira gitu. Nah, yang kita lakukan dengan machine learning, kita merangkai contoh-contoh pasangan input-output dari fungsi komputasi yang sudah kita definisikan, kita pahami komputasi itu apa. Misalnya, mengenali ada gambar ada objek di suatu gambar, misalnya. Atau mengenali bauan tertentu. Oh, ini bau apa. Mengenali mungkin ya yang lain nanti kita lihat. Nah, nanti kalau bikin model sendiri agak susah, karena kalau kita lihat tadi kita programnya kan tidak dengan coding, tapi dengan menginputkan, memasukkan contoh-contoh input dan output dari yang akan kita harapkan komputer itu melakukan sesuatu. Nah, untuk contoh kali ini kita akan mencoba mengenali ekspresi wajah orang. Jadi apakah dia itu senyum atau cemberut, marah, atau cemas maksudnya, bukan cemas, atau mungkin tercengang gitu, apa iki itu, atau mungkin yang ekspresi wajah sedih gitu misalnya. Mungkin siapa tahu nanti kalau kita bisa membangun yang cukup akurat seperti ini, jadi nanti kalau kita sedang chatting dengan seseorang, kita bisa mengenali moodnya, komputernya yang akan memberi si komputer itu yang akan memberi peringatan kalau mungkin teman bicara kita sedang tidak bagus moodnya, mungkin jangan bercanda dulu misalnya. Nah, semacam itu. Ini nanti yang akan kita contohkan. Nah, membangun machine learning itu pekerjaan paling berat pertama itu adalah mengumpulkan contoh-contoh yang akan diinputkan ke sistem itu untuk membangun
modelnya untuk dikompil jadi model. Ini yang berat karena kita harus mengumpulkan banyak sekali, bisa ribuan, bisa ratusan ribu, bisa sampai mungkin kalau urusan wajah kayak gini ini bisa jutaan yang dikumpulkan. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita punya kumpulan itu, ya untuk pembelajaran ke sistemnya, apa yang kita miliki itu dilabeli. Ya, dilabeli. Nah, yang labeli siapa ya? Bisa otomatis, bisa orang, dan seterusnya. Nah, ini salah satunya, misalnya ini wajah takut. Nah, ini ada tulisan takut, itu ditulis. Ini mungkin tercengang. Nah, ini wajah tercengang, ini wajah gembira. Ya, ini gembira, takut, gembira, tercengang. Ya sudah cuma itu. Oh, ini ada wajah susah. Oh, sedih. Ini susah. Wajah susah. Nah, ini kita labeli. Jadi setiap data training tadi itu kita labeli dulu. Jadi kita itu untuk bersenang-senang ngelabeli. Nah, tentu dalam urusan ngelabeli ini karena butuhnya banyak sekali, jutaan, itu nggak bisa dilakukan sendiri. Kita harus minta tolong orang lain, orang banyak. Kalau teman-teman semua pernah mendapati untuk login ke suatu sistem lalu diminta untuk mengerjakan tugas CAPTCHA. Nah, di dalam tugas itu ada sejumlah gambar dan diberi kotak-kotak gitu, lalu kita diminta untuk ngeklik di sebelah mana ada traffic light-nya, di sebelah mana ada mobilnya, di sebelah mana ada pohonnya. Nah, semacam itu. Nah, dengan melakukan itu, karena ini dikirim ke banyak, mungkin ribuan, mungkin jutaan orang seluruh dunia, nanti mereka bisa mengumpulkan data-data tentang ini gambar rumah, ini gambar pohon. Bahkan dulu CAPTCHA itu juga pernah mengenali angka nomor rumah. Jadi ada potongan nomor rumah, kemudian kita diminta untuk mengetikkan itu angka berapa. Nah, itu yang dipakai untuk bahan training. Nah, kita nanti kalau mau coba-coba ini sebenarnya cepat aja karena waktunya juga sebentar. Kita kita lewati yang trainingnya. Kita langsung nanti memanfaatkan model yang sudah disediakan, yang dikoleksi. Ada satu mahasiswa bimbingan skripsi saya sedang mengerjakan ini. Nah, dia mencari-cari, mengkoleksi. Sudah ada banyak orang yang sudah mengkompil, membuat modelnya. Nanti bisa kita coba. Nah, ini fase pemrograman untuk machine learning dan tradisional, itu bedanya di mana. Nah, kalau di tradisional itu kita melakukan coding dengan memasukkan program itu, mengetikkan pakai text editor di programming environment. Nah, integrated programming environment atau apalah, integrated development environment, semacam itu. Nah, kemudian kita ketikkan, lalu kita compile dan seterusnya. Bisa saja pemrogramannya ya tidak harus pakai text editing. Saya lagi senang ngasih contoh pemrograman dengan apps inventor. Dengan apps Bantul, network saya mati ya? Masih connect nggak? Halo? Connect Pak. Aman. Aman? Oke. Aman. Berarti ada peringatan unstable. Jadi, tapi sebenarnya coding pakai text editor. Tapi mungkin yang kemarin didemukan anak-anak kita di praksis itu programnya pakai Scratch. Dia nggak ada codingnya, lalu hanya merangkai kotak-kotak dan sebagainya. Nah, saya juga di beberapa di mata kuliah itu juga kalau mau demo programming cepet-cepetan juga pakai apps inventor,
itu juga minimal codingnya. Nah, itu yang tradisional. Dan saat running, program kita yang sudah dikompil tadi, itu kalau diberi input, maka dia akan menghasilkan output. Jadi program yang kita buat ini, diberi input, keluar output. Jadi ini operasionalnya yang kita kerjakan ketika kita sudah selesai coding, sudah selesai memprogram. Nah, untuk yang machine learning agak berbeda. Nah, kita tidak melakukan, ya ada codingnya sih, yang kita coding itu ya ke sistemnya. Tetapi setelah sistem machine learning itu sudah siap, maka setiap kali kita akan melakukan sesuatu aktivitas dengan machine learning, itu yang kita lakukan adalah menggunakan training. Apa yang kita lakukan dengan training? Kita mengambil contoh input dan pasangan outputnya. Jadi contoh input dan pasangan outputnya seperti tadi. Nah, ini input, ini outputnya, ada takut, ada marah, ada gembira, ada netral saja dan sebagainya sebagai outputnya. Pasangan input dan output itulah yang menjadi program kita. Kita programkan ke mesinnya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah model. Jadi kalau kita coding tadi itu pakai text editor, kemudian setelah dikompil hasilnya adalah program executable itu. Kalau kita training machine learning, hasilnya adalah model. Nah, model inilah yang kemudian kita gunakan pada saat running sistemnya. Jadi di sistem runtime sistem kita itu kita ambil input, kemudian kita gabungkan dengan model yang dibuat pada saat training ini, maka keluarlah output. Cuma outputnya ini enggak terlalu eksak gitu, jadi enggak selalu benar. Mungkin sering salah. Makanya istilahnya lalu tidak menghasilkan output tapi prediksi dari output. Nah, itulah sebabnya di sistem-sistem AI itu nanti kalau di program konvensional itu output harus 100% benar sesuai spek. Tapi kalau di machine learning ini outputnya masih boleh-boleh salah, kayak seperti manusia sendiri kalau ditanya ini sebenarnya Jogja ini perlu lockdown atau tidak, ya ada yang bilang wah, harus direlakskan, ada yang bilang ini harus lockdown ketat, ya ada yang benar, mungkin salah. Itu manusia. Nah, hasil machine learning juga seperti itu. Jadi pemrograman dari machine learning itu yang pertama adalah collect training set, jadi mengumpulkan contoh-contoh input dan melabelinya. Untuk input ini outputnya seperti apa, begini outputnya seperti apa. Kemudian melabel ini bisa bersama-sama dengan feature extraction. Nanti saya sampaikan juga feature extraction itu di sisi mana. Ini saya asumsikan kita sama-sama belajar dengan bukan orang yang sehari-harinya mengajar AI, saya ini orang sistem informasi, jadi ini kita sama-sama belajar. Jadi kalau keliru ya kita sama-sama saling koreksi. Nah, feature extraction dan labeling ini bisa dilakukan bersama-sama atau mana duluan, bisa ekstrak feature-nya dulu baru dilabeli atau sebaliknya. Nah, setelah itu dilakukan training. Hasil training tadi itu adalah model. Nah, kemudian model itu kita manfaatkan di sistem yang running-nya. Sistem running-nya juga sama. Baca input, inputnya juga diambil feature-nya. Nanti dari feature itulah kemudian kita bisa melakukan prediction. Nah, feature extraction ini, oke, nanti kita lihat di slide berikutnya. Jadi feature extraction itu adalah mengambil aspek data yang terkait sifat yang dicari. Nah, ini saya contohkan gambar, mungkin saudara bisa install sendiri, spektrum analisis, sound spektrum analisis gitu, nyari di Google Apps atau
market itu banyak ini. Saya senang main-main karena sound omongan yang kita ucapkan ke komputer akan ditangkap gelombangnya, digambar gelombangnya seperti ini. Nah, gelombang ini bisa berasal dari suara laki-laki atau suara perempuan atau suara orang mengucapkan kata tertentu dan sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan gelombang suara yang dalam bentuk aslinya, ya ini juga sebenarnya nggak asli-asli amat ya, sudah melalui proses organisasi. Tapi ya kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Enggak ya namanya gelombang juga naik turun seperti ini. Tapi kemudian untuk melakukan keperluan tertentu bisa saja kita cari aspeknya. Aspeknya mana yang cocok dengan keperluan kita. Nah, salah satu aspek dari gelombang campuran semacam ini adalah hasil dari memilah-milah frekuensinya berapa saja. Ini ada yang frekuensi rendahnya, ada yang frekuensi tinggi sekali, yang noise-nya ini, ada frekuensi tengah-tengahnya. Nah, ini dipilah-pilah dengan algoritma yang namanya fast Fourier, ya Fourier transform lah, Fourier transform. Lalu ada orang membuat algoritmanya sehingga bisa dilakukan sangat cepat. Nah, ini yang dari gelombang ini bisa diambil gambarnya seperti ini dan seterusnya. Nah, tadi saya eksperimen sebentar, minta tolong istri saya untuk mengucapkan ya cuma ngomong oh begitu. Nah, ini saya juga oh di nada yang sama. Ternyata hasil frekuensi dari istri saya ini yang perempuan ya, tentu saja itu berbeda dengan saya yang laki-laki. Nah, tapi kan contohnya hanya 2 orang. Bentar, ini your internet connection unstable. Oke. Jadi ini contoh dari suara perempuan, contoh suara laki-laki. Kalau dilihat gelombangnya seperti ini agak susah untuk lihat aspeknya karena campur dengan yang lain-lain. Tapi di FFT-nya sudah mulai kelihatan, secara visual kelihatan. Oh, ini suara perempuan, ini suara laki-laki. Ini juga ketika mengucapkan kata halo, ini juga halo, tapi yang ngomong saya, ini yang ngomong istri saya. Bentuknya berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang nantinya bisa meningkatkan akurasi dari machine learning-nya, karena yang diolah tidak lagi data gelombang aslinya. Ini kalau dilihat katakan sampling rate 40 kHz saja kan sedetik sudah 40 kilo, jadi datanya besar sekali. Tapi kalau dirubah di frekuensinya mungkin lebih sedikit, lebih kecil datanya dan lebih fokus. Jadi itu feature extraction, sehingga yang masuk ke training itu adalah data-data feature-nya, bukan data asli yang ambil dari sensornya. Jadi sudah diolah dulu, diambil yang khas-khas saja. Nah, yang sifat-sifat khas, aspek khas dari data itu orang AI menyebutnya atau yang untuk komputasi kita sebutnya feature. Nah, feature itu yang kita ekstrak. Oke. Nah, saya kira itu dongengannya. Oke. Lalu mungkin kita bisa mulai workshopnya, percobaannya gimana, Bang Dul? Boleh Pak. Oke. Ini ceritanya nih Pak Pras tadi udah ngerjain istri dulu di rumah ya. Suruh bilang oh gitu ya. Jadi kawan-kawan semua Pak Pras serius sekali untuk menyiapkan materi kali ini. Jadi riset kecil-kecilan, tapi ini coba disampaikan ke teman-teman, nanti outputnya akan seperti apa. Oke, monggo Pak Pras, mau lanjut itunya? Atau mau ada yang mau langsung workshop, atau mau ada yang nanya dulu, boleh nggak Pak Pras? Kalau ada yang mau nanya. Nah, silakan. Kawan-kawan, kalau mungkin nanti Pak Pras kembali menyiapkan untuk kebutuhan workshopnya. Kawan-kawan kalau ada pertanyaan silahkan di Q&A ya. Di Q&A dituliskan ada nama, ada email, sama pertanyaannya apa, kan gitu kira-kira. Untuk apa? Mudah-mudahan ini ada yang mau berbagi voucher cloud. Jadi nanti bisa nyoba juga di cloud-nya gitu loh. Ada yang mau berbagi voucher cloud. Nah, nanti akan kita undi hasilnya. Oke. Nah, oke, ada satu pertanyaan Pak.
Dari Mas Yus, pertanyaannya, apakah benar AI akan menggantikan pekerjaan manusia? Kedua, akan bekerja kemana manusia yang digantikan tersebut? Oke, itu lanjutan pertama. Yang kedua, pertanyaannya, apakah syarat-syarat AI yang sukses dan bekerja dengan baik? Bagaimana apabila kita tidak memiliki data yang banyak? Apakah tetap bisa dikatakan sebagai AI? Gitu Pak Pras, kalau mungkin mau ditanggapi dulu. Nah, sebenarnya pertanyaan pertama itu bidang saya itu, informatika sosial. Mantap. Bidang kita jadi bukan teknis kayak gini nih, Wah, lihat grafik-grafik ini pusing saya. Tapi Pak Pras ini masih coding terus teman-teman. Jadi siapa Pak Pras yang sudah senior ini masih coding, kita kalah nih sama beliau. Enggak Pak. Ya, jadi ceritanya kalau AI itu kan sebenarnya ya bagian dari apa yang kita kenal sebagai teknologi selama ini. Memang sejak dulu, sejak zaman awal-awal revolusi industri itu, teknologi itu selalu mencoba menggantikan apa yang dikerjakan manusia. Jadi manusia itu kan awalnya dulu berburu, cari makan, cari makanan, ngumpul-ngumpulkan buah di hutan dan sebagainya. Setiap orang kerja, sibuk. Tapi kemudian ada industri pertanian. Ya, dengan industri itu mungkin 10 orang saja sudah bisa menghidupi, artinya sudah bisa menyiapkan makan untuk 1 juta orang. Jadi orang lalu nggak ada kegiatan. Terus orang kemudian cari-cari kegiatan lain apa gitu ya, bikin sistem komunikasi, bikin sistem telepon. Wah, itu telepon awal kan juga pakai kabel dulu. Orang juga ada operatornya. Jadi ketika teknologi telepon pertama kali diterapkan, ada operator banyak sekali membantu kita. Tapi ya itu nggak lama. Lama-lama ya nanti sistem telepon digantikan oleh sistem yang otomatis, kan gitu. Jadi telepon sekarang otomatis, nggak ada operatornya yang menghubungkan seseorang dengan orang lain, itu sudah dikerjakan sendiri oleh teknologinya. Nah, lalu orang ya kebingungan cari-cari kerjaan lagi. Nah, yang menarik kan terakhir kebetulan ada ide untuk bikin ojek online, Grab dan semacamnya itu apa Gojek dan sebagainya, teman-teman. Nah, itu kan kemudian tiba-tiba kita bisa menghimpun, itu kan jadi semacam apa pahlawan gitu yang membuat orang banyak bisa bekerja, lalu menurunkan angka pengangguran dan sebagainya. Hebat sekali, tiba-tiba banyak orang bisa bekerja begitu saja dan penghasilannya lumayan. Nah, tetapi sebenarnya itu pun tidak akan terlalu lama karena kan tahun-tahun ini, hari-hari ini sudah mulai orang menyiapkan mobil-mobil yang driverless. Jadi ya mungkin dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan orang-orang ini nggak kerja lagi gitu, harus berkreasi lagi, mikirkan kreasi yang lain. Nah, udah gitu kena COVID sekalian, jadi nganggurnya udah sekarang kan. Enggak nunggu driverless car, ini sudah mulai pada. Jadi, nah itulah kemudian kita harus berkreasi. Ya, kalau ditanya betul enggak menggantikan manusia, iya, teknologi selalu. Tukang linting rokok juga dengan mesin rokok ya hilang. Sehari bisa dapat 100-200 pak, kalau mesin ya bisa 1 juta, 2 juta pak. Jadi, ya begitu. Nah, kalau AI menggantikan manusia, tidak dalam arti kreativitasnya. Kan selalu kejar-kejaran dengan teknologi. Teknologi itu untuk sementara ini, nanti kalau sudah general AI katanya bisa kreatif. Tapi sementara ini belum terlalu kreatif. Jadi dia hanya memanfaatkan apa yang sudah dikerjakan manusia. Nah, dokter-dokter juga begitu. Sekarang ada Halo Dokter, ada Halodoc segala macam. Itu kan sekarang aja mengumpulkan tanya jawab user dan dokternya. Tapi kalau nanti tanya jawab user dan dokternya itu sudah komplit, semua penyakit sudah dibicarakan di situ, ya sedikit demi sedikit dokternya akan disingkirkan karena bisa dijawab dari jawaban yang lama. Dengan teknik AI mencocokkan pertanyaan meskipun dengan ditanyakan dengan kalimat yang berbeda, tapi sistem akan bisa tanyakan. Oke.
Nah, itu Ya, pertanyaan gitu. keduanya. Oke, Pak. Itu pertanyaan keduanya, apakah kalau datanya cuma dikit, apa masih dikatakan sebagai AI, Pak? Nah, gitu. Sebenarnya Samplingnya ya datanya cuma dua kalau tadi, Pak. datanya Apakah itu? banyak, iya, kalau sedikit ya AI tapi AI sedikit gitu. Jadi kan kualitasnya aja yang berbeda. Dan Oke. tadi kan kita kan Presisinya, tidak Pak, ya? tidak komputasi ya. Jadi kan ada kita tidak mengatakan komputasi, mengkomput output tapi memprediksi. Nah, prediksinya itu kan bisa mendekati 100% atau mendekati 0%. Nah, itu sama saja. Oke. 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 Oke, Mas Yus. Lanjut ini, Pak. Ada satu lagi ini. Dedi Kurniadi. Oke, pertanyaannya. Belajar basic AI, basic skill apa yang harus dipersiapkan? Nah, ini, Pak. Mungkin untuk teman-teman yang lain Wah, juga yang baru yang memulai jelas ini. itu matematik. Wah, langsung puyeng nih, Pak. Yang jelas matematik. Oke, Nih, langsung kebetulan puyeng, Pak, saya kalau udah dengan matematika. punya Betty Purnama ini pengantar aja mesin learning. Ini ada satu lagi yang bahasa Inggris. Nah, ini semuanya dasarnya ya matematik. Matematiknya sederhana sebenarnya. Asal bisa aljabar aja. Nah, itu matematikanya SMA itu saya kira cukup. Asal Oke. dulu dapat nilai 9 gitu di UN-nya itu saya kira udah cukup. Nah, ini pertanyaan dari teman-teman, masih ada yang punya buku teks kayak Pak Pras tadi ya, anak milenial sekarang ini, Gen Z ini. Ya ini PDF-nya ada semua, tapi mata saya tadi baca di layar Oke. nggak enak ya. Ini yang ini kan print ini fotokopi ini pesan di perpustakaan. Oke, siap. Oke, Pak Pras mau Ada lagi? pertanyaan lagi atau mau lanjut ke, masih banyak pertanyaan, cuma Pak Pras mau lanjut pertanyaan atau mau ke apa namanya, ngasih tadi sesuatu yang menarik Lanjut dulu katanya. aja ya. Oh, ini kemarin tadi malam jam berapa ya saya kasihkan bagdul itu. Sempat nggak kebagi ke peserta ya? Sudah saya share ke grup. Oh ya, teman-teman, sudah materi untuk workshopnya, untuk uji cobanya sudah kami share ke grup AI. Jadi silakan yang belum join, silakan join di sana. Nah, silakan buka itu anunya, apa namanya, zip-nya. Gitu, Pak. Sudah saya share, Pak. Sudah share ya. Nah, Sudah. coba cek. Yang sempat membuka zip-nya ngacung coba. Ngacung Yang aja. sempat buka zip-nya silakan angkat tangan. Angkat tangan boleh atau nulis di chat juga boleh. Ngangkat tangan aja, udah kelihatan Angkat tuh. tangan. Banyak lah. Tuh. Oke, itu Ya. benar. Oke, sip. Oke, berarti sudah buka. Berarti kan gampang. Jadi nanti Wah, bisa rame, Pak. dicoba. Oke. Itu di situ banyak itu yang saya coba tadi malam. Masih banyak errornya. Nanti kita betulkan bersama-sama. Sama-sama. Ya, kita betulkan bersama-sama. Oke. Kita mulai aja. Yang pertama yang sederhana. Ini karena tadi kita akan melihat wajah kita itu sedang tersenyum atau cemberut, ya, maka harus bisa nangkap kamera milik kita. Oke. Nah, ini Python kemarin sudah dijelaskan saya kira programmingnya tentang while-nya itu bagaimana, if dan sebagainya ya. Tapi yang penting ya ada modul kita yang paling populer nih sekarang OpenCV ini nanti bisa diinstal pakai pip atau mungkin instalasi sistem operasinya. Saya agak puyeng ini karena Python itu kan ada versi 2 dan versi 3. Sekarang itu defaultnya versi 3. Tapi karena Linux saya itu sudah diinstal sejak versi 10, upgrade terus itu, dan kalau saya ketikkan Python itu masih versi 2. Makanya ngetiknya harus Python 3 gitu, pakai angka 3. Nah, begitu-begitu ini yang agak puyeng. Dan yang error yang pertama, ini video capture-nya itu tertulis angka 4. Ini 4 ini datang dari kamera. Jadi kamera saya ada 3. Ini kebetulan ID-nya 4 yang mau dipakai. Tapi kalau mau pakai kamera yang ada di PC masing-masing, maka yang di capture biasanya ini 0.
ID-nya. Nanti diedit jadi 0. Kemudian ya kira itu. Nah, ini kemudian ini ada cap, ini adalah capture-nya video, lalu ini cap-nya dirilis. Nah, di yang saya bagikan ini ada cap variabelnya bawah, variabelnya video, kan beda, diganti cap, diedit. Nah, ini kalau dijalankan, ya, nanti langsung didemokan aja ya. Gimana Boleh, Pak Pak? Bendul? Langsung demo aja Boleh, ya. siap, siap. Oke, Pak. Nanti bareng-bareng. Langsung demo saja. Kan kita memang hobi demo ini, Pak. Nah, iya, oke. Demo. Ini kebaca nggak ya, Bang? Kebaca, Pak. Kebaca, Pak. Besar. Gini. Cukup, saya Pak. besarkan nggak? Saya sih masih jelas nih. Cukup. Tidak Masih usah, Pak. jelas. Cukup. Oke, saya tambah dikit aja. Saya pakai tablet cukup. Oke. Oke. Baik. Jadi itu saya masukkan ke folder namanya Workshop AI Praxis ini. Kita lihat dulu file yang pertama, yang sederhana. Video capture-nya dulu dipastikan jalan, karena kalau nggak jalan, ya nggak bisa main nanti. Oke. Mohon maaf, saya orang tua editornya pakai VI. Saudara mungkin mau pakai Nano, pakai Notepad. Jangan ikut-ikutan pakai editor VI kalau belum pernah, nanti tersesat. Nih, video capture. Ini programnya sederhana. Ini capture-nya yang 4 saya ganti 0 karena kebetulan nanti kamera yang 4 sama yang 2 dipakai untuk keperluan ini. Jadi ambil yang 0 yang di atas notebook-nya itu. Ya, jadi ini sekedar itu, mari kita coba jalankan. Python 3, kalau Python saja itu kalau di tempat saya default-nya Python 2, tapi sebenarnya di instalasi yang baru mungkin sudah default Python 3. Oke, jadi ini jalan, nah keluarlah itu wajah saya. Biar bagus, dihidupkan lampunya. Oke. Jadi ini langsung keluar tadi. Oh ya, belum saya jelaskan codingnya. Oke, Q, quit. Ini di bawah ini while true, jadi ini ngelup terus. Kemudian kalau key-nya, ini wait key, tapi satu itu bablas saja, ya nggak nunggu. Tapi kalau ada yang ngeklikkan, kemudian yang diklikkan huruf key, maka dia break, lalu exit dari situ. Tapi sebenarnya kalau saya ya paling Ctrl C gitu, udah break juga. Cuma kadang nanti videonya, capture-nya tidak dirilis, lalu ngehang gitu. Baik, jadi itu kalau kita kerjakan, ini saya running lagi, keluar wajah saya, oke, saya klik huruf key, exit. Baik, jadi itu demo yang pertama. Nah, yang kedua, ini sudah mulai menggunakan teknik AI. Ya, saya nyebutnya teknik AI, tapi sebenarnya ya tabel driven aja. Nah, jadi inputnya itu diubah ke bentukan digital tadi itu, kemudian ada yang namanya orang membuat template. Nah, template-nya itu menyesuaikan dengan bentuk-bentuk wajah. Nah, dengan demikian nanti bisa dikenali bagian mana yang ada wajahnya. Jadi sebagai contoh, nah, saya contohkan lagi. Yang kedua namanya apa ini? Potong wajah. Potong wajah. Kemudian video capture-nya diganti yang nomor 0 kalau punya saya. Saudara juga
Mestinya 0 kalau tidak ada eksternal kamera. Kalau ada eksternal kamera nanti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu. Oke. Nah, di sini orang sudah menyiapkan template. Namanya algoritmanya namanya Hierarchy. Ini sudah ada template-nya. Nanti kalau ada waktu kita juga bisa mencoba bagaimana membuat template sendiri. Misalnya template hidung, template telinga, template wajah, template orang dari sisi kiri, orang dari sisi kanan. Kemarin ada mahasiswa bimbingan saya membuat template orang dari tampak atas, gitu, dari atasnya, gitu, pakai topi atau tidak pakai topi dan seterusnya. Nah ini khusus, yang ini frontal face, jadi ini template untuk wajah menghadap ke depan. Nanti kita share semua hasil ini. Nah kemudian, ini kita pakai. Jadi di sini capture, ini streamnya, kemudian diambil frame-nya, dibaca. Nah kemudian, tadi kan saya sebutkan ada pre-processing untuk feature extraction dan sebagainya. Ini untuk sementara ini sederhana sekali, diubah dari warna ke abu-abu grey. Nah kemudian kita gunakan ini face detection ini untuk mengambil faces. Mengapa ada S-nya faces? Karena lebih dari 1. Jadi kalau ketangkep ini line ini panjangnya array itu lebih dari 1, lebih dari 0, 1 atau lebih, maka digarap. Nah, menggarapnya apa? Mengambil satu-satu. Ini face, kemudian ini koordinat dari kotaknya ini, kotak wajah. Ini diambil, lalu digambarkan rectangle kotak di dalam frame tadi ini, frame yang diambil tadi ini. Ini dikasih kotak, disesuaikan di wajahnya. Nah, ini diambil dari mana? Dari template Hierarchy. Setelah itu di show, diprintkan seperti biasa kalau key exit. Oke, mari kita coba. Potong wajah. Nah, jadi di situ wajah saya sudah dipotong. Nah, ini wajahnya hanya 1 ya. Kalau lebih dari 1, misalnya ada wajah lain, mungkin, nah ini, misalnya ada wajah lain, itu akan dipotong-potong juga. Nah ini, jadi dia akan menemukan bagian dari wajah berdasar template yang sudah disiapkan tadi. Nah, cara bikin template-nya agak panjang, jadi tidak di WhatsApp. Oke. Jadi itu kita bisa dapatkan wajah banyak, lalu bisa pencet key. Nah, itu motong wajahnya. Setelah dipotong, diapakan? Nah, itu berarti diolah. Nah, di bahan workshop kita itu ada 2 folder. Yang satu Hierarchy file tadi ini yang kepakai, ini kebetulan di dalamnya ada 2. Kita bisa ini Hierarchy eye, Hierarchy front, dapat orang macam-macam untuk telinga kiri, telinga kanan. Untuk telinga kiri, telinga kanan, lain-lain, hidung, khusus mulut itu bisa. Itu bisa dipakai untuk kalau di film-film crime scene investigation semacam itu. Baik. Nah, ini yang pertama, yang kedua ada folder namanya model. Ada 1 saja. Kebetulan ini kalau model yang dibangun dengan library deep learning keras, saya enggak cerita. Nanti saya enggak mau cerita tentang program-program, enggak mau cerita program-program
AI karena bukan bidang saya, nanti kalau saya ngomong bisa salah ya. Jadi di dalamnya itu kan teknik-tekniknya ada macam-macam, ada SPM, ada ya banyak sekali. Nah, salah satunya itu deep learning. Nah, itu model yang sudah dibangun ini bangunnya nggak gampang, inputnya banyak, bisa sampai jutaan dan bisa lama. Jadi kalau komputernya mungkin kalau ada apa GPU-nya bisa membantu, tapi biasanya lalu dikerjakan pakai mesin yang GPU-nya kenceng, yang khusus untuk keperluan itu. Jadi ini lama. Nah, ini salah satu formatnya HDF5 ini dari deep learning. Modelnya sudah jadi saya tidak mendemokan bagaimana membuat itu. Pertama karena lama, kedua rumit, ketiga saya belum pernah nyoba, jadi malah keliru nanti kalau. Siap. Oke, Pak. Di workshop. Nah, kemudian terakhir kita akan coba melihat ini ada frekuensi, Pak. Clear. Ekspresi wajah. Nah, ini kita lihat filenya. Nah, tiba-tiba tadi yang modul Python-nya yang diperlukan hanya CV itu, OpenCV. Sekarang kita membutuhkan modul IM utils, utility untuk image utility untuk manipulasi image, satu dimensi jadi 2 dimensi, 3 dimensi, dan seterusnya, termasuk kan color itu, warna itu kan bisa macam-macam cara merepresentasikan warnanya dan sebagainya. Nah itu ke sana, kemudian ada lagi library komputasi matriks, namanya NumPy ini untuk menyingkat, membuat komputasi matriks menjadi lebih singkat dan lebih cepat. Kalau nanti PC kita ada GPU-nya juga, nanti kita bisa minta Python-nya untuk memanfaatkan GPU itu, jadi bisa jauh lebih cepat dan seterusnya. Nah, modelnya sekarang ada 2. Yang pertama, detection model, ini sudah kita ambil yang tadi. Ini khusus template wajah. Khusus untuk mengambil ini bagian wajah, bukan dengkul, bukan sikut, bukan leher, bukan tengkuk, tapi wajah. Jadi ini yang template untuk wajah. Nah, kemudian yang kedua agak lebih ruwet, itu yang template emosi tadi itu, senyum, cemberut, sedih dan sebagainya. Nah, itu disimpan hasil contoh-contoh orang senyum, contoh-contoh orang sedih dan sebagainya itu sudah dikompil. Jadi sebuah model yang disimpan di sini. Nah, kemudian ini kita kerjakan. Jadi untuk face detection-nya itu pakai classifier detection model ini, hair cascade. Kemudian untuk emotion classifier-nya pakai emotion model ini, file ini. Jadi itu. Nah, hasil klasifikasinya, hasil milah-milah ini apa, itu berupa array dengan parameter mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di contoh yang saya contek dalam bahasa Inggris ya ini angry, lalu disgusted, lalu fear atau apa itu, happy, sad, surprised, dan netral. Jadi ini array-nya. Nah, di bawah kita ikuti lagi seperti tadi, baca kamera, diambil 1 frame, kemudian di convert ke grayscale karena untuk keperluan senyum atau cemberut atau itu tidak membuat warna,
tapi hanya bentuk saja. Dan kemudian kita manfaatkan tadi face detection-nya, itu dimasukkan yang image dari frame, digerakkan untuk diinputkan, dan kemudian dapatlah kotak-kotak face-nya tadi itu. Nah, kemudian ini kita garap semua kotak-kotak itu. Nah, kemudian kita potong. Kita potong kalau sudah belajar Pak array, ini memotong kotak dari array image tadi itu, mulai dari face Y sampai face Y plus ketinggiannya, kemudian FY, FX sampai FX lebarnya, Y-nya itu lebar, ini lebarnya, ini posisinya, posisi pojoknya, ini lebarnya. Nah, kemudian karena modelnya yang tadi itu dikompil pakai wajah yang sudah di-resize ke ukuran yang sama, 48 kali 48, maka kotak-kotak tadi kan ukurannya bisa beda-beda. Nah, itu disamakan menjadi 48,48 supaya bisa dicocokkan dengan konten modelnya. Kalau beda nanti nggak bisa cocok, disamakan dengan konten modelnya. Nah, kemudian karena di model itu juga dengan float, tipe float, maka tipenya, angka-angkanya itu dibikin float, bukan integer tapi pecahannya. Nah, kemudian kita konversi ke array. Jadi tadi kan IMG itu kan ada selain posisi titik-titiknya, ada grayscale-nya, ada informasi macam-macam, dan dipindahkan ke array saja supaya nanti bisa dimasukkan ke classifier-nya. Nah, dimensionnya juga disesuaikan dengan modul NP tadi itu. Ini matriks komputasi. Jangan tanya saya ngapain nanti. Kalau saya tanya paling juga hanya saya jawab dengan googling. Ya, di Google dulu nanti ketemu ini. Nah, kemudian kita dapatkan Pred dengan memasukkan Roy tadi itu ke classifier yang sudah dikasih makan model. Nah, dengan R ini region of interest-nya, dengan kotaknya tadi dimasukkan, maka dapatlah prediksinya. Ini berupa angka ini. Jadi ini berupa angka. Angka berupa angka dalam array yang merepresentasikan kemungkinan dia itu senyum, atau kemungkinan dia marah, atau kemungkinan dia macam-macam. Jadi nanti berupa array, tapi isinya angka. Mungkin di sini 14, ini 7, ini berapa, ini berapa, ini berapa gitu ya, isinya angka. Nah, kemudian ya diambil saja yang maksimumnya. Jadi kalau angkanya kebolehjadiannya paling tinggi untuk cocok di situ, ya dianggap itu yang jalan. Dan kemudian labelnya tadi itu diambil dengan array emotion tadi, diberi indeks posisinya. Jadi yang ke 0 itu, kalau dia yang tertinggi ada di 0, ya berarti nanti keluarlah apa tadi, marah atau apa. Kalau yang tertinggi ada di posisi yang terakhir, ya keluarlah angka netral. Nah, kemudian label ini dituliskan ke frame yang kita olah tadi itu, dituliskan. Ini nanti ada marah, ada sedih, ada apa. Posisinya ya di posisi titik kotaknya tadi itu, X sama Y-nya. Oh, nah ini ada warnanya. Ini bisa ditempelkan di sana. 2525 ini mungkin putih ini. Ini bentuk fontnya, bisa dipilih yang mana yang dan seterusnya. Kemudian juga digambarkan kotaknya, sama yang sebelumnya. Jadi ini gambar kotak, ini nambahi teks berdasar emosi, kemudian di show, diperlihatkan. Lalu ya seperti biasa. Kalau ini ngeklik key, maka dia break, keluar dari loop pengambilan gambar, lalu exit. Nah, ini saya ketemu lagi. Ini cap di sana,
video capture, ini video, ini salah kopas, ini harusnya gap juga. Nah, dirilis supaya nanti tidak hang. Ya, jadi ini program kita, kemudian capture-nya harus saya edit ke 0. Yang chatting. Oke, kita coba. Bagi ekspresi wajah. Nah, lalu tiba-tiba karena membutuhkan TensorFlow dan macam-macam, jadi banyak message ke sana. Nah, ini wajah saya netral. Coba kalau saya melongo, itu jadi marah atau apa? Harusnya atau senyum aja. Ini gembira. Ini gembira. Mantap. Marah, netral. Disengut. Disengut. Marah. Kalau set gimana? Tadi ada takut sebentar. Ini ada jijik. Ini jijik. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau wajahnya banyak bagaimana? Wah, kalau wajahnya banyak ya nanti masing-masing diberi label sendiri-sendiri sesuai dengan yang kita programkan tadi. Oke. Jadi ya kira-kira itu contoh demo-demonya. Jadi sebenarnya ini belum selesai. Coba saya presentasi. Bentar. Nah, di sini nanti, nah saya dongengkan dulu. Kalau saudara pengen coba-coba untuk bermain, katakan ikut mencari alat pendeteksi orang sakit COVID gitu. Nah, itu kita bisa melakukan collection ini. Yang paling susah itu kan sebenarnya pada saat kita harus ini mencari datanya ini, mengkolek data. Misalnya kita bisa mengkoleksi data kentutnya pasien COVID gitu misalnya kentutnya. Lalu kita manfaatkan sensor gas untuk melihat value baunya seperti apa. Nah, kemudian jadi itu kan berarti kolek data kentut gitu ya. Lalu fiturnya diekstrak. Jadi angka-angka yang merepresentasikan bau. Kemudian dilabeli. Jadi ini baunya siapa, ini baunya siapa, ini baunya siapa dan sebagainya. Nah, setelah kita dapatkan data itu, maka kita bisa gunakan track training. Ini mungkin perlu ada klaster sendiri untuk melakukan training ini. Kalau sudah ketemu modelnya, nanti kita bisa manfaatkan sensor gas, kemudian diekstrak itu di programnya, lalu dengan model yang dibuat ini kita bisa memprediksi orangnya siapa atau sakit apa dan sebagainya. Jadi orangnya siapa atau sakit apa atau umurnya berapa dan sebagainya itu bergantung pada label yang ditempelkan ke datanya tadi. Kemarin saya baru baca ada kelompok peneliti yang melakukan pendeteksian orang sakit melihat foto ini ronsen paru-parunya kan kalau sudah masuk rumah sakit mesti di ronsen. Nah, jadi masuk paru-parunya itu ini sebentar saya. Jadi ronsen paru-parunya. Nah, foto-foto ronsen itu kemudian dilabeli. Kalau orangnya sudah jelas sakit, dilabeli dia sakit COVID-19. Terus diambilkan foto ronsen orang yang sehat. Nah, dengan koleksi katakan 40-an orang sakit, 40-an orang sehat,
ditrainingkan, itu kemudian bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi orang-orang baru. Jadi kalau ada pasien batuk-batuk di ronsen, kemudian foto ronsennya langsung bisa dimintakan pembacaannya berdasar model yang sudah dibuat sebelumnya, lalu keluarlah prediksi outputnya dia sakit atau tidak. Nah ini bisa bermacam-macam. Kemarin kalau kita cari di internet itu ya tergantung datanya tadi itu, kualitas datanya itu. Orang mengumpulkan warna kencing, orang mengumpulkan bahkan terakhir itu kalau saudara ini cek itu ada tidak hanya fingerprint tapi malah anal print dan semacamnya. Oke, saya kira itu Pak. Oke, menarik sekali Pak Pak Tul. Pras. Nah, seru-seru. Wah, jadi tadi teman-teman sudah sudah mencoba. Ada yang mencoba tadi Pak Pras. Ada mencoba. Nah, dia cuma menemukan tadi ada error di menjalankan di mana ya? Dari enggak yang mencoba, ayo ngacung. Tadi yang mencoba itu ada Masep Aji, potong wajah.py-nya kalau dieksekusi di komputer sendiri kok keluarnya no modul Mehmet CV2 kan itu Pak. Oh iya, itu yang saya lupa. Kalau di file itu kemungkinan ada readme, ada modul-modul yang memang harus diinstal di bawaannya Python mentahan itu belum ada modul-modul itu, kecuali teman-teman yang barangkali install Python-nya pakai Anaconda. Kalau nggak salah, kalau installnya pakai Anaconda itu sudah komplit semua modul-modul AI-nya. Tapi ya kalau nggak ada itu diinstal aja. Gini cara nginstallnya, tapi waduh saya pakai Linux ini nggak tahu ada temennya apa enggak. Kalau Linux itu ada temennya enggak Pak? Nah itu. Jadi nginstallnya kalau di tempat saya ya misalnya OpenCV gitu. Nah, sebentar, saya ini sebenarnya pelupa. Nah ini ada installnya, ini menginstal CV. Nah, pip install CV2. Tapi kayaknya ini gagal. Nah, terus diulang lagi, pip install OpenCV. Oh gagal. Nah berhasilnya ini, pip install OpenCV Python. Pip install OpenCV contrib Python. Jadi ini yang benar. Ini yang benar. Saya kira ini aja cukup, yang kontribnya mungkin nggak diperlukan. Jadi ini pip install OpenCV Python. Nah selain itu juga ada modul-modul yang lain. Seperti ini untuk yang terakhir, yang file terakhir itu kita butuh keras. Jadi pip install keras. Kemudian kita butuh TensorFlow. TensorFlow itu modul di bawahnya keras. Itu pip install TensorFlow. Kemudian satu lagi yang perlu diinstal itu image utility. Ini pip install utils. Jadi 3 ini. TensorFlow sama satu lagi mana ya? Yang tadi NumPy tadi itu. Mungkin NumPy-nya sudah diinstal sebelumnya. Jadi itu harus diinstal dulu modul-modulnya. Tapi ini story komen-komen saya kalau dilihat banyak sekali ini pasti banyak gagalnya. Kan biar ketahuan Pak nyoba Pak. Nyoba sedikit. Nah, kemudian ada satu lagi. Ini yang konyol lagi itu saya baru baca. Install itu ada 2 macam kalau di Linux atau Ubuntu yang saya pakai ini.
bisa menggunakan PIP, ini bawaannya Python. Ya, bisa juga ternyata Ubuntu menyediakan yang pakai instalan APT biasa. Jadi APT coba. Nah, ini juga ini capture. Nah, ini APT. APT install. Nih. Oke. APT install. Nah, yang modul-modulnya Python itu juga bisa diinstal lewat APT install. Celakanya ini kita harus, ya nggak celaka sih, mungkin pengalaman aja. Kita harus konsisten. Kalau misalnya lewat APT, sebaiknya lewat APT terus, jangan campuran antara pip dan APT. Kalau dicampur-campur, nanti sistemnya bingung. Dalam arti kita akan membuat kita jadi bingung karena kalau ada masalah, kita harus uninstall, itu kadang kita keliru, lupa. Dulu installnya di pip, terus uninstallnya di APT, atau sebaliknya. Ini juga membuat kita kacau. Tapi kalau anak-anak muda mungkin ingat ya. Kalau saya sudah tua gini ini selalu lupa. Itu ada lagi pertanyaan. Siap. Oke, banyak sekali nih pertanyaan Pak Pras. Kita mulai buka ke pertanyaan Pak Pras ya. Siap. Oke. Dari Pak Muhammad Hasan Boim. Mohon apa saya pembuat itu pakai saya baru gabung untuk software pembuatan AI itu pakai apa ya Pak? Tadi OpenCV tadi udah dijawab, kayaknya saya bantu jawab dikit Pak ya. Gimana? Terus kemudian tadi bentar. ada nanya. Tadi barusan putus ya. Nggak apa-apa. Tadi ada yang nanya pembuatan software AI pakai apa? Tadi kan salah satunya ini untuk image ini tadi kan pakai OpenCV kan gitu kan. Yang tadi udah dijelaskan semuanya tadi sebenarnya udah dijelaskan. Nah, pakai ya OpenCV itu akan ada di mana-mana. Jadi kalau kita pakai C juga membutuhkan library OpenCV dan semacamnya. Jadi ada juga yang itu. Oke. Lanjut yang kedua, Pak. Oke, ada Mas Fatur. Kalau segala macam ini halo? Ya, oke Pak. Halo Pak. Oke. Dari Mas Fatur, untuk tanya mengenai image processing, untuk dasarnya apa saja yang harus dipelajari DNA dan diketahui. Lalu tools dan environment apa saja yang harus saya gunakan untuk membuat aplikasi image processing. Dan yang terakhir, metode apa yang bisa dipakai untuk membuat sebuah image processing. Ini mungkin sudah dijawab tadi Pak ya? Ya, image processing itu pada dasarnya saya perhatikan di OpenCV itu paling banyak memuat modul-modul atau fungsi-fungsi untuk image processing. Jadi mengubah ke grayscale, mengubah ukuran, resize dan sebagainya di OpenCV sudah komplit untuk itu. Oke, itu Pak, ada pertanyaan untuk image di OpenCV. Halo Pak Benas. Halo Pak. Ya. Oke, ada pertanyaan lain ini Pak. Pertanyaan. Halo. Putus oke. Ya? Oh ya, tadi putus sebentar Pak. Ini ada pertanyaan menarik nih Pak dari Fahrizal Asidik. Oke, pertanyaannya mengerikan nih. Saya dari pengamat security. Kita lihat hacker tanpa teknologi AI saja sudah mengerikan. Mereka bisa take over sistem, menciptakan data breach, dan lain-lain. Saya ingin tanya bagaimana pendapat Bapak tentang attacker yang menggunakan AI. Apakah akan bisa lebih berbahaya? Dan bagaimana cara menanggulanginya? Karena saya lihat banyak antivirus menggunakan AI atau machine learning masih bisa kebobolan, terutama pada setelah zero day. Nah, ini ada pengamat security nih Pak. Ya. Nah, sebenarnya
kalau kita bicara AI itu sesuatu yang sudah kita kenal sejak dulu sebenarnya. Jadi prinsipnya itu kalau saya mungkin teman-teman yang ketika saya diskusi dengan teman-teman ahli AI itu tuh definisinya bisa beda-beda. AI itu apa itu? Suaranya hilang, Pak. Itu mereka punya definisi karena yang Halo, Pak. Suara hilang, Pak. yang general juga belum ada ya. Halo, Pak. Suaranya hilang, Pak. Oh, putus. Keluar berarti. Ya. Halo, Pak Pras. Oke. Masih connect. Oh, oke. Sudah Oke. connect lagi. Oke, siap. Tadi suaranya hilang, Pak Pras. Oke. Oh gitu. Jadi gini, saat ini memang, saat ini memang apa? Kalau AI itu kan sejak dulu itu kalau kita bicara malah virus dan sebagainya itu kan bentuknya selalu koleksi database. Jadi orang mengkolek database virus, orang mengkolek database bentuk-bentuk file, orang mengkolek bentuk-bentuk doc dan sebagainya itu untuk DCP virus dan sebagainya. Jadi itu sudah aktivitas sejak dulu. Yang kalau Neuro AI itu memang selalu bentuknya itu adalah koleksi dari contoh-contoh yang lama. Nah, yang sekarang agak mengerikan itu karena demi kemudahan, demi kepraktisan, itu banyak orang yang melepas data begitu saja. Salah satu contohnya, mungkin saya sampaikan aja karena ini menjadi perdebatan umum. Boleh, Pak. Jadi di pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi itu mengonlinekan data nama, NIK, dan alamat penerima bansos. Nah, ini jadi masalah. Di satu sisi mereka melakukan itu karena mengharap ada transparansi. Jadi masyarakat bisa cek dia siapa yang dapat dan siapa yang nggak dapat. Tetapi transparansi model ini itu mengakibatkan data itu terbuka luas. Siapapun bisa mendownload, kemudian nggak tahu lagi bisa dimanfaatkan untuk apa. Karena teknik-teknik AI yang ada sekarang itu kan dasarnya juga dengan data-data seperti ini. Data-data yang sangat banyak. Tuh. Nah, kalau orang mengumpulkan, ini ternyata ini data koleksi orang. Ya katakan penerima bansos itu orang miskin. Orang miskin itu orang yang mungkin akses ke beberapa hal menjadi terbatas sehingga pengetahuannya juga terbatas dan mudah atau relatif lebih mudah ditipu misalnya. Jadi ini yang perlu kita sadari bersama. Sebenarnya kalau kita menyadari itu, kita bisa memikirkan bagaimana mencegahnya. Yang penting itu kita paham bahwa internet sekarang itu memuat banyak informasi yang seharusnya tidak dipublikasikan di situ. Nah, orang senang kalau nemu langsung dikoleksi, langsung di-download dan seterusnya. Begitu. Oke. Halo, wah putus lagi ya. Dapat data bersih, Pak ya. Oke, siap. Oke, Pak. Halo, Pak. Yap. Halo, Pak. Siap. Oke, Pak Pras. Yap. Iya, putus lagi. Halo, Pak. Oke, apakah ini terdengar, Pak? Oke, udah dengar, Pak. Udah dengar. Suara saya? Halo, Pak. Halo? Delay ya, Pak ya? Terdengar, Pak? Halo, halo, terdengar, Pak? Halo. Aman? Terdengar? Aman. Oke. Saya dengar. Terdengar. Lanjut, Pak ya, lanjut pertanyaan. Oke. Ya, Pak.
Lanjut. Oh, gini Oke, QA-nya. lanjut Oke, pertanyaan. ya. Oke, lanjut. Oke, nah ini kan di atas. Hmm. Pertanyaan berikutnya ini Pak, tadi ada yang apakah dari Mas Ahmad Fauzi, apakah data input yang dimasukkan untuk pengujian setelah diekstraksi fiturnya perlu ditransform kembali ke bentuk awal, Pak? Kembali ke awal bentuk semula. Gitu. Jadi Hmm. transform. Ya, nah ini ada dua hal. Kalau model kita sudah bagus, itu mungkin tidak diperlukan dimasukkan lagi. Tapi kalau kemudian katakan performance-nya masih 70%, 80% gitu, ya biasanya kalau ada data baru dan kita bisa memastikan output-nya itu benar, itu ada baiknya Suaranya hilang, Pak. Oke. hilang lagi. Kalau posisinya sih nggak mute deh saya. Oke, lanjut, Pak. Oke, lanjut, Pak. Tadi Lanjut. hilang, timbul tenggelam. Waduh. Oke, mungkin videonya tak Nah, boleh, matikan Pak. aja Pak ya. Nah, boleh, Pak. Sampai mana tadi? Yang ini Pak, apa namanya, ada pertanyaan. Apakah data input yang Halo? dimasukkan untuk pengujian, yang data input, halo? Oh iya, oke. Oke, itu Pak. Ya, udah paham. Apakah perlu diambil Jadi lagi? Ya. di ya betul. Saya perlu sampaikan ada istilah nanti coba dicek namanya active learning. Active learning itu masukkan input-input baru yang baru saja di testingkan, baru saja dipakai pada saat runtime. Itu kemudian ada proses seleksi untuk bisa diikutkan di dalam pembentukan modelnya. Nah, ada dua hal, membuat model nanti kuliah sendiri aja dibuat model itu. Ada yang mungkin aktif learning aja dalam arti data baru dimasukkan, modelnya dibuat lagi dari awal. Ini lama. Ada juga yang istilahnya transfer learning, jadi data baru dimasukkan secara incremental. Tapi ini ada ilmunya tersendiri. Ya jawabannya ya, kalau modelnya belum mendekati 100%, maka kalau ada masukan baru, sebaiknya diikutkan untuk training model baru. Itulah sebabnya beberapa model-model yang beredar di internet itu ada versinya. Ada versi sekian, dan kita diharapkan mendownload versi yang terbaru karena di dalamnya sudah memasukkan data-data training yang baru. Oke Pak, lanjut Pak. Ada pertanyaan lagi nih Pak dari Mas Aidil Fahmi. Pertanyaannya, apakah ada template deteksi wajah lain selain menggunakan hair cascade? Nah, tadi kan kita mendemokan hair cascade Pak. Halo? Duh, putus. Oke, terus. Oke, halo Pak Pras. Putus. Ini dari Halo, putus lagi. oke, dengar suara saya Pak? Ya. Oke, ada dari Mas Aidil Fahmi. Apakah ada template deteksi wajah lain selain menggunakan hair cascade? Oh, banyak. Oke. Jadi ada banyak yang lain. Bisa cari hair cascade itu yang paling tua menurut saya, yang saya kenal paling awal. Jadi saya takutnya salah-salah kalau yang lebih baru. Itu tentu yang lebih baru harapannya bisa lebih bagus. Jadi ada selain hair cascade. Silahkan di-explore aja, googling, nanti akan ketemu. Oke Pak, kemudian ada pertanyaan dari Muhammad El Abror. Nah ini Pak, sampel wajah kan banyak Pak, bisa jutaan seperti tadi. Apakah mungkin bisa disederhanakan dengan mengambil satu wajah laki-laki dan satu wajah perempuan, lalu dimodifikasi sedemikian hingga agar tidak perlu mengambil sampel wajah yang banyak tadi. Nah ini mau mensimplifikasi Pak ceritanya. Data trennya dimodifikasi. Oh, bisa. Tentu tidak sempurna sekali, tapi memang ada trik untuk melakukan itu. Biasanya mereka menggunakan trik itu untuk keperluan mengambil wajah yang posisinya tidak terlalu tegak. Jadi nanti misalnya front gitu, lalu kita trainingkan dengan wajah-wajah yang
yang agak tengok kiri, tengok kanan, tengok atas, tengok bawah. Nah, itu ada algoritma untuk memodifikasi wajah agar terlihat seperti menengok kiri, menengok kanan, atas, bawah. Nah, ini yang kemudian bisa dipakai untuk memperkaya data trainingnya. Jadi bisa ada trik-trik melakukan itu, termasuk juga di transformasi, agak di jembeng ke kiri, jembeng ke atas, dan seterusnya. Apakah termasuk itu Pak yang kalau kita pernah ada challenge kayak kemarin di yang foto-foto challenge itu kan gitu Pak? Itu yang kemarin sempat ada kan Pak yang foto sekarang menjadi nanti 10 tahun ke depan atau tuanya kan begitu? Itu nanti Ya, ya. apakah ada Itu juga bisa. Tapi sebenarnya kalau saya mikirnya, kalau komputer generated itu kan sebenarnya ada di dalam sistem itu sendiri. Jadi kontribusinya terhadap variasi gambar trainingnya nggak terlalu besar. Halo Pak, hilang Ya. suara Pak. Oke. Udah, oke lanjut Pak. Sekarang ada dari Mas Khairul Pak. Ada pertanyaan. Iya Mas Khairul, pertanyaannya bagaimana melihat hasil ekstraksi feature testing file? Tentu hasil tersebut akan dibandingkan dengan training data. Nah, itu Pak. Jadi ada gimana melihat hasil ekstraksi testing file dengan training datanya Pak? Membandingkan dengan training datanya. Ups. Putus Oke, ya, Pak. Saya ulang Pak sedikit dari Mas Khairul. Bagaimana melihat hasil ekstraksi fitur testing file? Tentu hasil tersebut akan dibandingkan dengan training data. Waduh. Halo Pak. Ya, ya. Mungkin saya bisa nangkap sedikit maksudnya. Jadi sebenarnya kalau data training itu sudah di compile, sudah dilakukan selesai training, maka wujudnya itu sudah menjadi satu matriks besar yang nyampur. Jadi sudah tidak terlihat lagi komponen per komponen. Jadi sudah nyampur gitu. Jadi dalam bentuk parameter-parameter yang banyak sekali yang sudah tidak memperlihatkan komponen per komponen. Memang ada beberapa kompilasi wajah itu yang masih mempreserve data aslinya, tapi secara umum itu sudah umum. Nah, kalau mau lihat hasil ekstraksi data ya di print aja di programnya, karena itu matriks biasa, isinya angka semua, angka biasa. Dan mungkin tidak terlalu bisa dipelajari secara visual kalau tidak diolah lebih lanjut. Jadi mungkin perlu bantuan modul-modul visualisasi data. Oke, kemudian ini ada pertanyaan dari Mas Danar. Dia bilang generasi X, berarti Pak ini, Pak Danar. Itu dia bilang gini, bagaimana mengaplikasikan konsep AI di instansi pemerintah? Karena sulit meninggalkan tatap muka dengan customer, Pak. Nah, itu Pak. Ini yang seperti maunya Pak Presiden itu, Pak. Enggak, meninggalkan kebiasaan tatap muka customer itu sebenarnya bukan masalah AI, itu masalah teknik pemerintahan saja. Saya ingat dulu awal-awal sekolah di Kanada, meninggalkan kontak langsung dengan masyarakat itu sudah menjadi semacam dicanangkan di sistem pemerintahannya. Sehingga pada waktu itu meskipun belum ada jaringan komputer yang meluas di masyarakat, pemerintah sudah mencoba menghilangkan segala bentuk kontak langsung pejabat, petugas dengan masyarakat. Caranya korespondi dengan masyarakat itu diselenggarakan oleh kantor pos. Jadi semua, misalnya kita mau aplikasi SIM, mau aplikasi ini itu aplikasi dikirim lewat pos. Dan hasilnya juga kalau lulus dan sebagainya, hasilnya juga dikirim lewat pos. Jadi ini masalah policy pemerintahan. Nah, kalau selama policy pemerintahannya itu masih menghendaki adanya
pemeriksaan langsung antara pejabat dan masyarakat, ya otomatis teknologinya tidak akan digunakan meskipun mungkin tersedia. Tapi kalau belajar dari pengalaman sekarang kan pemerintahan juga off semua nih Pak, apa namanya, layanan tatap muka kan juga off. Sepertinya Ya. dengan adanya COVID ini kan juga mungkin mentransformasi. Nah, Iya, ini COVID ini memang kalau zaman dulu yang namanya e-learning, e-government segala macam itu kan nggak laku. Karena orang nggak laku Pak. seneng itu. Nulis kita dulu nulis buku tahun berapa Pak? 2000. Tahun 2000 kan nggak laku Pak ya saat itu. Ya, nulisnya laku, tulisan kita Oh. laku dibaca orang, tapi tidak laku untuk implementasi. Nah, gitu. Dan kasusnya EKTP pula Pak. Ya, gimana? Waktu nulis dulu kan kasusnya EKTP. Kasus masalahnya baru sekarang Pak. Masuk penjara. Iya, betul. KTP agak ruwet meskipun konon petingginya juga sudah masuk penjara. Pertanyaan lagi. Oke, masih banyak sekali pertanyaan. Pak Pras masih bersedia untuk menjawab lagi? Jam berapa ini? Oh, masih Ini setengah jam. Oke. Tadi kan dijadwal sampai jam 12. Siap. Masih kalau agak slow nggak apa-apa Pak, karena memang ini puasa jadi. Ada pertanyaan begini Pak. Pak Pras, ini dari Pak Agus Sugiono Magelang. Demo mikroekspresi tadi sangat menarik, dan yang jadi pertanyaan saya, apakah AI bisa dimanipulasi? Wah, AI dimanipulasi lagi nih Pak. Misalnya wajah yang kita pasang gembira, tetapi keadaan real kita sebaliknya. Jadi ini Pak, mau manipulasi lagi. Yang kedua, apakah AI ke depannya akan bisa bekerja tanpa dataset dan hanya melihat sekilas seperti teknologi YOLO, you only live live once pada real time object detection. Nah, itu Pak. Pertanyaan dari Pak Agus Sugiono. Wah, ini ada satu hal yang barangkali perlu kita renungi. Ini slow aja ya sekarang ya, agak slow ya. Slow aja Pak. Slow aja. Jadi ada sesuatu hal yang perlu kita sadari. Kelihatannya ini ekspektasi orang itu bisa agak berlebihan, meskipun mungkin juga agak kurang gitu ya. Tapi ekspektasi kita ke AI itu kan ke sana. Nah, tadi kan contoh misalnya, saya barusan demokan bahwa deteksi wajah yang mengambil video langsung ke orang itu, ternyata kalau dikasih di depannya pakai foto, dia ngambil juga data itu. Jadi kan berarti kita perlu menerapkan trik-trik untuk mengenali perbedaan antara video orang secara langsung dan dari foto. Nah, itu biasanya diakomodir dengan kamera yang dilengkapi dengan fitur bisa mengukur jarak. Jadi jarak dari kamera ke objek yang dideteksi, sehingga kalau hanya foto nanti hidungnya jadi tidak terukur mancung gitu, hidungnya harus ke depan dan sebagainya. Jadi selain penampakan juga jarak dari titik-titik objeknya. Ya, ini juga bisa mengurangi bisa membantu memverifikasi. Itu salah satunya. Nah, kemudian kalau masalah manipulasi ya biasalah. Kalau saya sekarang malah yang agak khawatir itu pemanfaatan teknik yang mereka nyebutnya deepfake. Jadi teknik menggunakan AI untuk membangun wajah orang yang ngomong sesuatu. Bayangkan kalau kita manfaatkan itu untuk meng-create wajah presiden ngomong sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dia ngomongkan. Ini mungkin sangat berbahaya. Ini perlu kita
pikirkan bersama bagaimana mencegahnya. Ya, tapi saya kira sama seperti virus dan antivirus gitu. Biasanya memang virusnya ada dulu, baru kita bisa meng-create antivirusnya. Nah, kelihatannya juga masalah crime, kriminalitas yang berbasis AI juga itu mungkin kreativitas penjahatnya itu selalu selangkah di depan kreativitas penegak hukumnya, sehingga harus terjadi dulu baru dipikirkan bagaimana mencegahnya. Nah, ini juga problem kita bersama. Memang ada teknik-teknik keamanan yang mengantisipasi, tapi tidak selalu. Itu, Pak. Oke, Pak. Pak Pras, ini ada Pak Rakenanya nih, Pak. RRS, Ray Rake Setiawan. AI untuk kuliner kira-kira enak banget, enak sekali, enak tidak enak. Apakah bisa pakai sensor kamera atau pakai sensor pengendus? Nah, itu langsung aja kita, Pak. Kalau siang-siang kayak gini lebih tajam, Pak. AI untuk kuliner ini menarik nih. Makan siang itu Pak. Iya, karena kan sebenarnya kan AI itu kan quality control aja lah sebenarnya. Ya di situ tidak AI-nya itu kan teknik sensor sama mungkin IoT gitu, mungkin lebih dekat daripada AI-nya sendiri. Kalau AI itu kan ada unsur learning dan sebagainya. Oh, tapi ada dongengan menarik. Nah, dongengannya itu begini. Dulu waktu saya kuliah di jurusan fisika, itu pada waktu itu ada dosen matematik MIPA namanya Pak Wasisto. Nah, Pak Wasisto itu mempelajari karakteristik dari bunyi gamelan dan kreasi gending-gendingnya. Nah, kemudian beliau membuat program kecil dengan bantuan kerjasama dengan Jepang kalau nggak salah pada waktu itu, memanfaatkan program komputer untuk meng-create komposisi dari gending Jawa. Sayang saya cari-cari nggak ketemu. Saya dulu punya bukunya itu, gending-gending Jawa karya komputernya Pak Wasisto. Itu ketika digelar konsernya itu ternyata masyarakat juga tidak bisa mengenali kalau itu komposisi dari mesin. Dan itu tahun berapa itu saya kan mahasiswa angkatan 80 ya. Jadi ya tahun 80-an sekian gitu, 82, 83 itu sudah ada gending itu. Nah, sekarang juga muncul, kemarin saya baru nemu di YouTube, nanti bisa di search, itu musik karya AI. Ini juga menarik. Jadi softwarenya sudah ada. Kita bisa meng-create musik bergaya Elvis atau musik bergaya K-pop. K-pop gitu, yang belum ada itu campur sari. Nah, itu kemudian kita masukkan parameter, bahkan dengan natural language processing, natural language understanding, itu sekaligus juga bisa dikarangkan liriknya. Jadi kita tinggal memasukkan mau tema tema putus cinta atau tema kesandung masa lalu, galau dan sebagainya, itu bisa di-create-kan secara random tapi runtut. Jadi dia meng-create kalimat random tapi mengikuti aturan bahasa dan kemudian dibuat runtut story-nya, semantiknya. Dan kemudian itu dipakai untuk mengisi vokal dari karya kreasi musik. Dan not bad gitu. Artinya kalau saya baca komen-komennya dari musik YouTube itu semua mengapresiasi. Oh ya, ini benar, ini musiknya Elton John. Oh ya, ini musiknya Mariah Carey. Nah, gitu. Menarik sekali. Presisi berarti Pak ya. Ya, kalau di telinga saya agak wagu-wagu sedikit, tapi saya yakin kan tinggal penyempurnaan aja itu. Yang penting dasarnya kan sudah ada. Nah, yang berbahaya itu tadi. Jadi kalau itu kemudian dipakai, karena kan kita sekarang
katakan sedang ada perang informasi. Putus, Pak. Putus. Oke, Halo? udah nyambung lagi, Pak. Udah nyambung. Udah. Sudah nyambung lagi, Pak. Oke. Perang informasi. Jadi Amerika versus Cina sedang saling tuduh sumber dari COVID-19. Nah, kemudian keluarlah banyak artikel-artikel yang membicarakan itu, teori konspirasinya macam-macam. Lalu kemarin saya baru baca ada artikel dari Uni Eropa yang menuduh ternyata saling tuduh Amerika dan Cina itu sebagian besar diproduksi di Rusia. Nah, ini kan jadi semakin menarik itu. Dan membuat artikel yang masuk akal itu sekarang semakin gampang karena kalimat itu ada checkernya kan, ada spelling. Dulu hanya spelling checker. Tapi sekarang ada grammar checker. Dan yang terakhir ini semantik checker. Jadi tidak hanya spellingnya, tidak hanya gramarnya, tapi semantiknya pun dicek. Jadi kalau misalnya kita buat 3-4 halaman, 3-4 kalimat di satu paragraf, itu sistem bisa membantu kita melihat apakah kalimat-kalimat itu saling mendukung atau bertentangan maknanya. Putus lagi ya? Itu udah nyambung lagi, Pak. Oke. Wah, oke. Ada lagi ini. Oke, ada lagi nih, Pak. Jadi pertanyaannya Pak Raga tadi lebih enak dieksekusi nanti sore, Pak ya? Siap. Gocekan aja Pak Raga. Ya, gosen apa? GoFood. GoFood. Terus nanti supaya kita endus, Pak, tidak hanya dalam kamera. Oh, nah kalau dari GoFood itu dari kamera, Pak, betul. Kamera kemudian kita nanti barangnya datang di endus kita real. Jadi Ya. Oke, Pak, ada pertanyaan dari Yus satu, Pak Pras, bagaimana etika menggunakan data di AI? Apa perlu perjanjian khusus sebelum menggunakan datanya? Nah, itu Pak. Etika nih, Pak. Etika penggunaan data, Pak. Ya, kalau etikanya ini coba nanti teman-teman men-searching Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tapi kelihatannya masih RUU ya, RUU PDP ini sudah hampir final. Saya kira dalam waktu dekat akan diundangkan, tapi masih ada beberapa pasal yang tidak disukai Google, sedang dinego gitu untuk diubah sedikit. Ini mungkin dibaca dulu di situ, perlindungan data pribadi. Jadi ada beberapa pihak, termasuk apakah kalau kita katakan kita ini jam berapa ini? Masih ada waktu sedikit ya. Coba saya share ya, screen saya. Nah, search gitu ya. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan. Betul? Aman, kelihatan, Pak. Saya share. Oke, kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke. Ini misalnya saya search image wajah Indonesia. Nah, gini kan kita akan temukan wajah-wajah Indonesia yang di-share oleh orang-orang. Nah, ini masih ada perdebatan apakah kalau kita menempatkan wajah kita di internet itu otomatis public domain, kita bisa scrap. Karena orang kan tadi kalau mau training ya gini caranya itu. Diambil, kemudian tadi gunakan trik memotong wajah tadi itu, dipotong-potong, dikumpul-kumpulkan begitu saja. Nah, kemudian itu dipakai untuk training. Nah, ini kemarin ada, ini masih panjang diskusinya, baik kalau di Indonesia
Eropa dan Amerika itu mendalam sekali pemikirannya. Jadi ini sekarang masih didiskusikan scraping wajah dari internet untuk keperluan training AI itu boleh apa tidak. Karena kita kan bisa melakukan labeling otomatis. Putus ya, Mas? Enggak, Pak. Jalan cuma agak kurang lancar. Misalnya wajah. Halo? Oke, dengar, Pak. Halo? Halo. Dengar, Pak. Kedengaran. Ups. Dengar. Oke, kedengaran, Oke, Pak. misalnya wajah jerawat gitu ya misalnya. Oke. Saya search wajah jerawat di internet. Orang yang berjerawat. Nah, jadi hal semacam ini apakah boleh apa tidak untuk kita kemudian scrap lalu dengan training. Ini yang mungkin perlu dipikirkan. Oke, Bang. Ya, Pak. Oke, Pak. Pertanyaannya masih banyak sekali, tapi Pak Pras masih ada ini ya, masih mau saya bacakan lagi atau cukup? Oh, oke, saya kira cukup ya ini kelihatannya ya. Oke. Cukup melelahkan ya. Ini. Hampir 2 jam. Nggak apa-apa, Pak. Nah, sementara cukup dulu, nanti ini pertanyaan ini nanti saya share ke Pak Pras kalau misalnya Pak Pras mau melihat-lihat nanti. Teman-teman ini juga sudah kami buatkan grup Telegram, Pak. Apakah nanti kalau Pak Pras Kerso masuk, boleh untuk sharing-sharing sama teman-teman Okay. mungkin. Silakan. Loh, Nah, boleh. Nah, nanti biar Siap. pertanyaan yang masih ini bisa kita diskusi banyak silakan. teman. Ya. Oke, terima kasih Pak Pras. Waktunya dan sharing ilmunya Pak Pras. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Ini Pak, 10 hari terakhir biasanya kan itikaf nih Pak. Nah, jadi kali ini kita itikafnya di Zoom. Kajian di Zoom, Pak. Oke, terima kasih Pak Pras. Mungkin Pak Pras boleh live kalau misalnya mau istirahat. Buat teman-teman yang lain, buat teman-teman semuanya, oke, tadi ada pertanyaan, apakah AI mulai bisa dipelajari di SMK? Di praksis ada, nggak usah nunggu SMK. Kalau misalnya mau belajar di praksis juga bisa tuh bareng-bareng di sini. Ya, teman-teman ada kalau mau belajar AI. Cuma mungkin kalau kita masuk di praksis, kalau mau ke konsentrasi ke AI, harus punya basic coding dulu, itu di Python. Nanti kalau Python sudah dapat, baru boleh masuk ke kelas AI. Tapi kalau belum pernah punya background Python, kita belum boleh masuk ke situ. Kira-kira itu satu. Yang kedua, hari Senin nanti ada lagi kita kelas machine learning ya, data science. Oke, sebentar saya buka judulnya. Nanti saya share. Saya buka judulnya. Oke. Hari Senin itu kita judulnya adalah tree-based classifier. Nah, random forest, ada boost, gradient boosting, XGBoost. Nah, itu ya. Itu hari Senin. Nanti pematerinya Dr. Syarif Hidayat, Eskom MIT. Dari data science-nya UI. Beliau adalah dosen UI. Oke. Nanti hari Senin sama jam 10 sampai jam 12. Nanti saya share ke grup Telegram ya teman-teman untuk itu. Ketiga, informasi barangkali teman-teman praksis teman-teman yang pengen bootcamp, pengen belajar detail Python, pengen belajar AI, atau mungkin saya pengen belajar Java atau pengen belajar front end, itu silahkan bisa daftar di Praksis. Follow IG-nya Praksis, @praksisacademy gitu ya. Nah, nanti di sana ada pendaftaran, silahkan gratis, nggak ada bayar-membayar, nggak perlu kartu juga, aman. Cuman satu,
Di praksis ini tidak ada sertifikat, teman-teman semua. Kami kasih tahu dari awal. Baik sertifikat maupun sertifikat fisik, apalagi. Tidak ada sertifikat. Jadi kalau kita pengen ke praksis itu benar-benar pengen belajar. Kalau nyari sertifikat, bukan di praksis. Praksis tidak mengeluarkan sertifikat. Jadi gitu ya, teman-teman, supaya ini menjawab dari kemarin banyak nih pertanyaan. Dapat sertifikat nggak? Dapat sertifikat nggak? Saya bilang tidak, kan gitu. Kalau mau belajar silahkan ke praksis, tapi kalau nyari sertifikat silahkan ke tempat lain. Itu kira-kira gitu ya. Nah, silahkan ikut kelas Python, sudah mulai sih kemarin, cuma nggak apa-apa nanti kalau misalnya tertarik, ikut follow IG-nya praksis, nanti di sana ada link pendaftarannya, gitu ya. IG-nya @praksis academy, nah, atau nanti di Padepokan Rasa juga bisa di-share informasinya. Gitu ya teman-teman. Oke, itu saja dari kita. Mudah-mudahan di 10 hari terakhir Ramadan ini kita masih bisa berkajian seperti ini. Mudah-mudahan masih ada manfaat, masih ada jadwal. Oh ya, besok ini kita masih punya jadwal hari Minggu itu Java. Kalau ingin belajar Java, besok ada belajar Java jam 10. Gitu ya. Informasinya juga ada di IG. Silakan. Ada Java, hari Senin pagi itu kita belajar random forest, machine learning. Nanti sorenya ada belajar desain, itu untuk orang-orang desain. Selasa ada belajar DevOps. Oke. Yang nanti belum daftar DevOps, karena ini kan nanti pasti akan gimana implementasi ke ke cloud, kan gitu ya, ke server. Nah, tadi pertanyaan AI bagaimana training dan sebagainya, Pak Pras tadi menyampaikan ada misalnya ronsen dan sebagainya. Kita hari Selasa ada kelas DevOps kerjasama dengan Huawei. Itu salah satunya. Kalau misalnya nanti ini data-data yang pengen data train ngecek, kalau nggak salah kemarin disampelkan itu torak ya, data torak diupload segera, habis itu 30 detik udah dapat jawabannya dari data yang diupload tadi. Kira-kira gitu untuk pengantar gitu, Pak Bagus ya, pengenalan sedikit Pak Bagus ya, kira-kira gitu. Nanti Selasa ada kelas DevOps. Jadi teman-teman silahkan nanti ikut, yang habis ikut kelas AI ini bisa ikut kelas DevOps. Gratis semua. Semua yang kita share di praksis dan asa ini semua gratis, teman-teman. Silahkan. Tinggal kita sama-sama serius untuk belajar. Cuma jangan nanya ada sertifikat atau tidak, nggak ada. Itu aja ya teman-teman semua, karena waktu sudah menunjukkan 11.56. Saya kira cukup dulu. Mohon maaf kalau ada mohon maaf kalau banyak kesalahan, kekurangan, kehilafan, kata-kata yang mungkin terlalu pedes gitu ya. Ya begitulah adanya. Jadi ya mohon dimaklumi. Ini dari praksis di Bimo Martani. Ya, praksis itu di mana nih? Di Bimo Martani kita. Ini di sini kalau yang mau bootcamp di sini. Oke. Nah, kita punya bootcamp kalau tidak COVID itu full day di sini 3 bulan. Sekarang selama pandemi COVID ini kita full online. Kira-kira gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah. Oi, tanya sebentar. Oh boleh Pak Pras. Silakan Pak. Link rekamannya di mana? Link rekamannya di mana Pak? Oh, link rekaman nanti saya ini Pak, nanti kita upload ke grup. Oh siap. Oke, teman-teman semua materi rekaman dan materinya Pak Pras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kita share semua di grup. Dadah.